Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mempraktekkan terkait uji asumsi klasik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan ya ketika perkuliahan, bahwa ada 4 uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas, yang kedua yaitu uji normalitas, yang ketiga uji heterokedastisitas, dan yang keempat uji otokorelasi. Untuk penjelasan ini sudah saya sampaikan di video atau perkuliahan sebelumnya ya. Jadi video kali ini saya akan fokus ke praktek, tapi pemahaman terkait masing-masing ujinya akan dijelaskan terpisah seperti itu. Oke, di video kali ini saya akan pakai data time series karena di modul dan di materi sebelumnya kan yang dipraktekkan adalah data cross section. Nah, pada kali ini saya akan praktekkan menggunakan data yang time series. Jadi untuk data time series asumsi klasiknya komplit ya, 4-4-nya harus ada. Kalau di cross section kan untuk otokorelasi boleh untuk tidak ada, seperti itu. Jadi saya akan pakai data time series dengan judul pengaruh debt equity ratio atau DER ya, dan net profit margin atau NPM terhadap struktur aktiva. Datanya dari 1996 sampai 2020. Ini ada sekitar 25 data itu ya. Jadi variabel independennya ada 2, yaitu DER dan NPM. Kemudian variabel dependennya struktur aktiva. Kita mulai praktek ya. Oke, untuk langkah pertama masukkan ya, untuk langkah yang pertama kita masukkan nama variabel. Jangan lupa untuk klik sheet variable view. Kita masukkan variabel yang pertama yaitu DER, kemudian variabel yang kedua NPM, dan yang ketiga untuk dependennya yaitu struktur aktiva. Untuk kasus ini kita tidak perlu mengenalkan desimal karena datanya berbentuk desimal ya. Jadi kita biarkan saja untuk desimalnya masing-masingnya yaitu 2 desimal. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan data. Kita bisa copy langsung dari Excel-nya ya. Kita copy. Kemudian pindahkan datanya seperti itu. Jadi langsung muncul datanya. Kita mulai langkah yang pertama yaitu masuk ke analis, regression, linear. Dependent dan NPM itu masuk ke independen. Kemudian struktur aktiva masuk ke dependent. Kemudian di sebelah kanan ada banyak kotak dialog ya. Kalian klik yang statistik. Untuk multikolinearitas kita perlu checklist untuk collinearity. Continue. Kemudian di bagian save kita checklist standar untuk otokorelasi dan heterokedastisitas. Kemudian standar untuk normalitas. Kemudian continue. Kalau sudah langsung oke. Nah, akan muncul hasil beberapa tabel ya. Ada tabel variable enter, model summary, ANOVA, dan koefisien, dan collinearity serta residual statistik. Untuk hasil ini yang terpakai dari sebanyak ini ya, yang terpakai hanya tabel koefisien, yaitu menunjukkan hasil collinearity statistik, nilai toleran, dan nilai VIF. Nilai ini dipakai untuk uji multikolinearitas. Jadi kita bisa langsung copy ini di Word ya. Jadi untuk biar nggak bingung menyelamatkan dulu datanya yang terpakai yang mana. Jadi kita bisa masukkan pertama untuk hasil dari uji multikolinearitas. Jadi kita pindahkan dulu tabelnya. Di copy aja ya, klik kanan, copy. Kemudian pindahkan di situ. Nah, dari sekian banyak data angka ya, yang terpakai adalah yang collinearity statistik, nilai toleran sama nilai VIF. Jadi nanti ini diwarnain gitu ya. Nah, seharusnya kan langsung dijelaskan.
Nah, menurut saya kita nanti aja jelasinnya, kita lanjut langkah ke uji asumsi klasik yang selanjutnya. Jadi nanti untuk penjelasan lolos atau enggaknya bisa dilakukan nanti setelah kita olah data semuanya. Nah, sudah diselamatkan, kemudian kita kembali ke data. Nah, di data ada data baru ya, namanya RES1 dan ZRS1. RES1 itu adalah unstandard, data unstandard, sedangkan ZRS1 adalah data standar. RES1 digunakan untuk uji otokorelasi dan uji heterokedastisitas, sedangkan ZRS1 dipakai untuk uji normalitas. Nah, kita uji normalitas dulu. Masuk ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, sampel KS. Kita pindahkan yang standar. Oke. Nah, ini muncul tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Ini kita copy, langsung selamatkan ya, biar nanti kalian nggak bingung makanya yang mana gitu ya. Jadi kita bisa pindahkan dulu. Nah, yang dilihat adalah nilai asim signifikan total. Penjelasannya bisa nanti ya, kita lanjut dulu ke uji selanjutnya. Nah, kembali ke data, ada RES1. Kalau di modul sebelumnya kita pakai autokorelasi dulu baru normal ya, tapi karena di data sebelumnya cross section kan nggak perlu autokorelasi, jadi memang penjelasannya normal dulu. Ini bisa langsung ke hetero kalau datanya cross section, tapi karena ini datanya time series, jadi setelah normal kita bisa autokorelasi, atau autokorelasi dulu baru normal juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kita masuk ke analyze, non-parametric test, legacy dialog. Kalau tadi sampel KS ya untuk normal, kalau autokorelasi kita pakainya run. Nah, kalau tadi pakainya standar yang dipindah, kalau run test yang kita pindahkan adalah unstandard. Dipindahkan aja pakai panah. Oke. Nah, ini adalah tabel run test untuk uji autokorelasi. Nah, ini hasil dari rantai, sama seperti normalitas ya, kita melihatnya adalah nilai asim signifikan total. Jadi kita warnain dulu. Nah, sudah ada 3, multicol, kemudian normalitas, kemudian autokorelasi, dan yang terakhir adalah uji heterokedastisitas. Nah, kita kembali ke data. Kita perlu variabel baru ya, namanya hetero. Jadi kita akan munculkan variabel baru dengan cara mentransform data RES1. Jadi kita klik transform, compute variable, kita kasih nama hetero saja nggak apa-apa. Rumusnya adalah ABS. Kita akan merubah atau mengabres gitu ya. Yang dipindahkan yaitu yang unstandard. Pindahkan pakai panah, kurung tutup jangan lupa. Kemudian all dan pilih yang ABS. Kalau sudah langsung oke. Nah, kalian bisa lihat ada tabel baru namanya hetero. Baru kita masuk ke analis, kemudian regression linear. Ini kan yang tadi ya. Yang tadi kita reset aja, hilangkan semuanya, reset. Kemudian kita pindahkan ulang. Ada there di independen, npm di independen. Dependennya bukan struktur aktiva tetapi hetero. Pindahkan. Kemudian kotak dialog yang sebelah kanan tidak perlu di checklist apapun, langsung saja. Kalau sudah langsung oke. Nah, akan muncul tabel banyak ya, ada variable enter, panel summary, anomal, seperti yang sebelumnya gitu ya, koefisien, tapi yang terpakai adalah yang tabel koefisien. Nah, sama dong Bu, koefisien yang sebelumnya juga koefisien, ini juga koefisien. Sebenarnya berbeda ya. Kalau koefisien yang sebelumnya kalian bisa lihat dependennya adalah struktur aktiva. Ini kita warnain aja nggak apa-apa. Itu ya. Sedangkan kalau di hetero, kalian bisa lihat dependennya adalah hetero. Gitu. Jadi yang akan kita baca adalah nilai signifikansinya punyanya der masing-masing ya, ini der sama punyanya npm. Nanti kita bandingkan dengan alpha. Nah, cara bacanya gimana? Kalau di multicol kita bisa lihat nilai toleran 0,637 itu lebih besar dari 0,1. Artinya lolos uji multikoliniaritas.
Begitupun nilai VIF 1,569, dia lebih kecil dari 10. Artinya lolos uji multikolinearitas. Pada kasus ini angkanya sama ya. Bisa berbeda Bu, bisa berbeda, tapi seringnya sama. Jadi biasanya salah satu aja dijelaskan, boleh, nggak apa-apa. Dan penjelasan ini saya singkatnya ya, nanti kalau mau komplitnya kalian bisa baca di modul seperti atau di materi. Itu untuk multicol, cara baca dari multicol. Kemudian untuk normalitas, nilainya adalah dilihat dari nilai asim signifikan total. Signifikan total ini dia harus sebesar 0,200 lebih besar dari alfa 0,05, artinya lolos uji normalitas. Begitu. Begitupun yang autokorelasi, sama. Autokorelasi juga kita ngelihatnya nilai asim signifikan total. Dia sebesar 0,676, dia lebih besar dari alfa 0,05, artinya lolos uji autokorelasi, sama. Yang hetero juga sama, hanya saja kalau hetero sendiri-sendiri ya. Oke, jadi untuk selanjutnya untuk yang uji hetero ya, kalian bisa lihat di situ. Untuk nilai DER nilainya 0,744, dia lebih besar dari alfa 0,05, artinya dia lolos uji heterokedastisitas. Nah, sedangkan untuk yang NPM nilai signifikansinya adalah 0,368, dia juga lebih besar dari alfa 0,05, artinya lolos uji heterokedastisitas. Oke, jadi untuk kasus ini keempat-empatnya lolos asumsi klasik. Jadi kalian tidak perlu melakukan transformasi data, bisa langsung dilanjutkan untuk uji regresinya seperti itu. Nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas terkait analisis regresi berganda ya untuk data yang sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.